angka kemiskinan mungkin ya masih tinggi. Di sisi lain juga pengemis ini kan bukan hanya faktor ekonomi ya, ada faktor-faktor mental juga, macam budaya, kemudian mungkin juga masalah-masalah lain. Jadi kalau kita lihat seperti di simpang-simpang Pekanbaru ini bukan hanya sekedar orang cacat. Pengemis itu paling tidak ada dua kategori, yang cacat maupun yang normal. Kalau yang cacat mungkin masih kita bisa maklumi ya, karena memang dia mungkin secara fisik lemah, kemudian tidak punya kemampuan. Lapangan kerja untuk mereka juga terbatas ya, begitu ya Pak ya? Ya terbatas ya. Tapi untuk yang orang-orang yang normal, yang katakanlah sehat, ya usia-usia produktif, ini yang perlu ditangani sebetulnya. Seperti sekarang muncul kan manusia perak misalnya, manusia silver gitu. Ini kan fenomena baru sebetulnya di Pekanbaru, tapi di tempat-tempat lain mungkin sudah biasa. Ini juga perlu penanganan, bukan hanya sekedar penanganan kuratif ya, tapi juga perlu pembinaan ya, kemudian juga sosialisasi, karena ini di samping mengganggu ketertiban juga masalah-masalah yang lain, termasuk pada dirinya sendiri ya, tentang manusia perak tadi dengan ngecat segala macam. Itu dari segi agama juga pasti dia mereka tidak sholat kan, ya, susah dia untuk sholat pada jam-jam tertentu untuk berwudunya begitu ya Pak ya. Manusia perak, kemudian ada juga yang menggunakan kostum-kostum boneka. Hampir setiap kota besar ya pasti ada masalah-masalah itu. Jadi juga ada mereka ini, kalau kita lihat ada beberapa sekresi mahasiswa yang menangani itu atau meneliti tentang itu. Di sisi lain memang karena keterbatasan lapangan kerja, di sisi lain juga ada juga semacam sublimasi daripada mengemis, daripada mencuri dan lain-lain, biarlah kami menjadi bandut. Dan itu dibenarkan kalau menurut kita, sebaiknya dibenarkan atau seperti apa? Kalau untuk potret ideal sebuah kota? Sebetulnya di sebuah kota memang tidak ideal. Tapi dalam kacamata mereka ini halal gitu loh. Halal karena memang agama juga tidak melarang gitu, misalnya dia menari, berjoget, memberikan layanan kesenian. Memang di sisi lain mungkin mengganggu ketertiban ya, mengganggu keindahan dan lain-lain. Tapi dalam konteks mereka itulah salah satu alternatif daripada mungkin menjadi pengemis, daripada mencuri. Ya akhirnya dia mengamen, nyanyi, walaupun mungkin kadang-kadang suaranya tidak merdu kan, mengganggu telinga kita. Bahkan asal nyanyi seperti itu, termasuk badut-badut itu. Tadi juga di sini ada badut-badut di simpang Lampu Jalan Durian. Jadi menurut saya sebetulnya kasihan juga menurut mereka. Coba bayangkan panas ya, kita jadi luar aja panas, apalagi di dalam pakaian yang tebal seperti itu. Sebetulnya mereka juga menderita gitu. Oke, nanti kita lebih lanjut bicara itu, tapi sudah ada yang bergabung bersama. Bisa ada tengah jalan gitu. Kan nggak mungkin dari rumah. Bagaimana dia bisa sampai ke situ? Oke. Pasti ada yang ngantar itu. Ya. Ada yang ngantar, ada yang mantau seperti itu. Jadi mereka terorganisir, itu satu. Yang kedua, walaupun misalnya dikembalikan ke daerah asalnya, dia bisa tidak ada jaminan dia bakal pergi ke daerah lain. Gitu. Mungkin di Pekanbaru oke lah pulang. Katakan ke Sumatera Barat, dari Sumatera bisa jadi ke Sumatera Utara dan lain-lain. Karena udah mental tadi itu. Karena pengemis ini juga tidak semuanya orang miskin kan. Kalau kita lihat di media-media atau di berita-berita, bahkan ada yang punya emas segala macam. Ini juga terkait dengan mental tadi. Jadi pendekatannya bukan hanya sekedar sosialisasi kemudian segala macam. Nah ini harus berubah juga dia. Lantas bagaimana Pak kita untuk mengatasi ini? Jangan sampai tadi benar ya apa Pak sampaikan, kita mungkin di Pekanbaru selesai, tapi balik ke daerahnya mungkin pindah ke daerah lain. Nah memutus agar ini tidak ada lagi itu bagaimana menurut Bapak? Apa yang dilakukan? Memutus akarnya? Yang pertama, memang ini jawaban klasik ya, jawaban klasik nyaris klise gitu. Pertama memang lapangan kerja itu tadi. Lapangan kerja harus dibuka. Seperti anak-anak sekarang yang jadi pengemis itu kan kadang-kadang ada anak usia sekolah. Pada jam sekolah, artinya mereka kan tidak sekolah. Kalau mereka pada usia seperti itu, masa remaja tidak sekolah, pada jam sekolah berkeliaran, maka ke depan juga pasti itu masalah seperti itu nggak akan selesai juga. Jadi penanganan ini jangan hanya dilihat dari satu sektor. Karena penanganan pengemis ini bukan hanya dinas sosial, banyak faktor-faktor lain, dinas lain, termasuk mungkin juga legislator ya, bagaimana sudah ada perda ini, dan Satpol PP juga mengawal seperti ini. Karena Satpol PP juga kan mengawal perda-perda itu yang berlaku. Jadi banyak yang perlu dibenahi gitu. Bukan hanya sekedar mengembalikan terus selesai, tidak menurut saya. Karena banyak hal yang perlu dilihat. Di daerah asalnya juga harus dilihat, seperti Sumatera Barat, maaf lah. Tentang tadi Pak Mardani katanya banyak Sumatera Barat. Sumatera Barat itu kan termasuk daerah subur gitu. Banyak orang-orang pintar di sana. Tapi mengapa sebagai pemasok misalnya, katakanlah seperti itu ya.
pemasok, sebagai mental-mental pengemis. Ada apa di sana gitu? Kita harus lihat juga, dan itu juga harus kerjasama dengan pemprov setempat atau pemprov setempat gitu. Kita nggak mungkin juga Pak Kadis bisa mengintervensi di sana kan? Iya, karena wilayahnya, Karena wilayahnya. Oke. Nah, Pak, tadi kita bicara banyak hal sebelum kedatangan Pak Hidir di sini. Ada masalah keterbatasan waktu, keterbatasan personil, dan juga Tadi saya sampaikan tadi di awal-awal, ini sebetulnya penanganan kemiskinan itu banyak wajah ya. Di dalam sosiologi itu kemiskinan itu ada 1000 wajah. Paling tidak ada kemiskinan absolut, relatif, dan kultur, termasuk struktural gitu. Nah, kemiskinan struktural ini mungkin kebijakan penanganannya. Perlu kebijakan, perlu perda, perlu aturan, hukuman dan lain itu kemiskinan yang sifatnya struktur. Gitu. Tapi ada juga kemiskinan yang sifatnya kultur. Nah, kultur ini boros, nggak disiplin, malas, etos kerja rendah. Termasuk kemiskinan kultur. Maaf ya, yang kemiskinan kultur itu kadang-kadang bukan hanya orang miskin loh. Orang kaya pun kultur, misalnya buang sampah sembarangan itu bukan orang miskin, kadang-kadang pakai mobil Fortuner dia buang sampah sembarangan. Itu kemiskinan kultur gitu. Ada juga kemiskinan absolut tadi saya sampaikan. Kemiskinan absolut itulah yang cacat-cacat tadi sebetulnya absolut. Dia memang secara fisik tidak mungkin misalnya dia tunanetra. Kan nggak mungkin pekerjaan bisa. Paling-paling bisa hanya tukang pijit misalnya. Atau cacat nggak punya tangan dan lain-lain. Itu susah. Penanganan itu absolut kemiskinannya. Maka penanganannya tidak bisa hanya sekedar sosialisasi. Nggak bisa itu. Jangan mengemis ya, jangan begini. Gimana dia nggak punya apa-apa? Itu nggak bisa. Jadi memang kita kalau menarik ke belakang tidak jauh ada kemiskinan yang memang sangat berperan besar di sini dalam menghadirkan gelandangan-gelandangan tersebut yang hadir di Kota Pekanbaru. Pak, kami ingin menanyakan lagi, apa ada orang lain bagaimana tuh Pak Hidir? Makanya kan di dalam saya melihat bahwa pengemis ini sebetulnya dia inovator juga. Inovator artinya dia berinovasi. Iya. Sebenarnya kreatif juga. Iya, ada yang pura-pura pincang. Iya. Ada yang pura-pura buta. Ini kan inovasi gitu. Inovasi dalam konteks negatif gitu. Iya. Pura-pura pincang, pura-pura buta, pura-pura macam-macam lah. Nah, ini kita untuk tujuan mereka melakukan itu tentu untuk menarik simpati supaya ada orang memberi. Jadi kalau saya setuju dengan Pak Kamis tadi sampaikan, yang memberi dan diberi, yang memberi maupun yang diberi itu kena sanksi, itu memang harus ditegakkan supaya jelas gitu. Nah, yang kedua tadi pertanyaannya, apakah itu fenomena biasa? Menurut saya biasa. Karena dia yang namanya menarik simpati kan, wajar saja gitu, supaya orang mau seperti itu. Cuma kita jangan tertipu, kita harus jeli. Kita tetap boleh memberikan bantuan, tadi seperti yang disampaikan Pak Mahyudin, ada lembaga-lembaganya mungkin ya, yang bisa tepat kalau ingin memberikan bantuan, begitu ya Pak? Ya, saran kita ya ke masyarakat, jangan berikan sumbangan bentuk apapun di jalan. Nah, kelihatan bentuknya, mohon singkat saja Yang Pak. pertama, pengemis itu multidimensi. Ya. Kemudian karakteristiknya banyak, maka penanganannya juga berbeda-beda penanganannya, tidak bisa pukul rata. Sosialisasi selesai enggak ya. Karena beda-beda karakternya, ada yang mental, ada yang struktural, dari sebelah ada yang kultural, ada yang absolut. Itu maka penanganannya juga harus melibatkan berbagai sektor ya. Saya kira itu. Harus lebih dari kita. Dari Pak Mahyudin, silakan Pak Mahyudin. Ya, kami akan